Halo Steppers. Halo Steppers. Halo. Di lamanya. Kembali lagi bersama Step Podcast dalam versi baru. Ya. Versi video. Oh, tidak dulu. Upgrade. Dulu pernah. Dulu pernah sekali. 2.0. Sekali dulu. Oh, sudah. Iya. Sudah ini alpha ini. Apa? Sudah alpha ini. Iya, Bukan beta. sudah bukan lah ya. beta ini. Sudah bukan Oh, beta. paten. Beta. Sudah paten ini. Kalau kamu lihat siapa di samping kita ini, sebentar kita kasih kenal. Ya, kita kembali lagi bersama saya Rio. Saya Faiz. Saya Fikri. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber bukan? Terlalu tamu. Keynote Tamu, speaker. ya. Keynote speaker. Keynote speaker. Berarti habisnya ada honornya. Kayak acara-acara seminar ya. Oke, kita di sini lagi sama Faiz. Nama lengkapmu Faiz apa ya? Muhammad Fakri Fadlur Rahman. Oh, Muhammad Panjang. Fakri Fadlur Rahman. Ya. Agak panjang memang. Eh. Sama nama aku Rio. Iya, Faiz juga. iya, tapi anunya Oh, beda. iya beda. Iya Steppers, kali ini kita mau ngobrol sama Faiz tentang bagaimana Faiz bagaimana ya? Kiprahnya. Iya, kiprahnya dalam bisnis. Kita akan kupas tuntas kehidupan dia sehari-hari bagaimana. Oke Faiz, Jadi bisa tahu siapa dia? Hah? Banyak yang tidak tahu siapa dia. Gak pernah muncul. Cuma di bangga semua aku. Iya, cuma Nugi kita lihat. Mungkin soal beliau sendiri soalnya. Oke Faiz, kesibukan sekarang apa? Kesibukanku hari-hari paling bekerja, pulang, sampai rumah, main gaple sama orang-orang rumah, tidur. Ulang Oh lagi itu saya besok. nonton. Dia main gaple. Oh, Beneran main berarti jago gaple. ya? Gop-gop, kandang-kandang. Oh, gue paksa. Oh. Kandang paksa. Kandang paksa dia. Sekarang Faiz kau menetap di mana? Masih di Jakarta atau di saya. Palu? Jakarta saya. Oh, Saya sekarang- jaga kandang. Oh, jaga benteng Jakarta ya? Iya. Apa banyak yang menyerang? Banyak betul. Bahaya. Sekarang saya lihat atribusimu itu dikenal sebagai CEO Fortis Group. Ya, kurang lebih lah sih. Fortis Group ini bergerak di bidang apa? Kita lebih di holding company sebenarnya, Kak. Holding company kita di bagian manajemen lah. Semua manajemen perusahaan-perusahaan yang sudah existing sekarang dari Pace, dari bos. Ya. Kita yang handle semua sekarang. Tunggu siapa Cek muka? Boleh. Cina Morowali. Aduh Om. Tapi Om. Agak-agak Oke. ke pinggir jurang kan. Lanjut Faiz. Jadi sebenarnya semua manajemen, laporan-laporan keuangan tahunan, perpajakan, semua kita yang handle. Oh begitu. Kurang lebih ya. Berarti holding group ya? Holding group. Apa semua isinya tuh? Ada batu split, ada nikel, ada tambak udang, ada juga kita di alat kesehatan, pabrik dan distributor, ada di sportainment di Bekasi kita punya lapangan bola besar, Oh. dan juga ada hal-hal lainnya lah. Beberapa yang lain kita sebentar kita kembangkan. Oh, media sudah ada? Ada tertutup. Oh, tidak masih bisa dikasih masuk kita? Itu namanya Berkembang bersama, tumbuh. Bukan cuma tutur yang mau tumbuh, stepnya mau tumbuh. Bagaimana Om Justin? Coba apa? ada direktur sama dua direktur di sini. Oke, Pak. Jadi selama ini kau remote dari Jakarta itu ya? Remote Jakarta. Oke. Pais mungkin ada? Tapi dari Jakarta, domisilinya Jakarta. Iya. Di Jakarta. Karena kantor pusat di sana toh. Ini semua direktur keuangan dan operasional dari sana. Tapi kok lahir di Palu tuh? Orang Palu saya. Orang Palu ya aku. Lahir di Oh. Palu. Tapi kau sekolah? SMP saja sampai SMP saya di sini. TK di Jogja, SD SDN 3, SMP Al Azhar Palu, SMA di Melbourne, Australia, terus kuliah di Korea. Kenapa kau memutuskan SMA di Australia? Saya tahu juga disuruh saya. Oh, disuruh enak memang ya. Iya. Anak juga mau kau Duluan disuruh. Nugi dari Iya, sana. oh, duluan Nugi. Duluan Nugi. Oh sama-sama ya? Sama-sama, saya lulus SMA, saya lulus SMP. Oh iya. 3 tahun toh, beda. Begitu. Pas-pas. Berarti di Australia lalu tinggal sendiri di asrama? Homestay. Oh, Jadi homestay. ada orang tua angkat. Tinggal di Oyo. Apa? Red Doors. Red Doors. Terus kau kuliah di Di Korea University, Seoul. Korea? Korea. Memang kau cari itu Korea? Saya cari memang. Ah. Tidak, terlalu waktu saya masih SMA terlalu banyak main game. Jadi jalanin leunku. Jadi diterima cuma D3 Oh. Di di Australia. Australia. D3 Australia. Cuma dapat offernya D3. Oh, tapi selesai D3 Australia? Tidak. Oh, Tidak tidak. ambil. Oh, kau tidak ambil ya? Jadi saya cari sudah alternatif lain. Hmm. Itu saya google sendiri di Jepang, di Korea, di Hong Kong, di Cina. Saya cari semua itu 18 kampus. Wih. Saya daftar. Cuma satu yang terima saya. Oh.
di Korea, Korea University. University. Ya. Ambil jurusan apa itu? Computer Science, IT, Aduh. engineering. Teknik ya. Berapa UKT-nya itu? Apa? Pokoknya subsidi kata dia. Ada beasiswa, beasiswa. Beasiswa yang mampu. Berarti semar. momen puasa ini kepulanganmu dalam status sebagai seorang CEO pertama kali ya? 2 kali sudah kan Oh, tahun sudah. lalu Lebaran sudah, kedua ini ya? Lebaran kedua. Tapi tahun lalu di Morowali lebaran. Oh. Nah, baru ini di Palu lagi. Jadi dimanfaatkan buat ketemu teman-teman ya? Iya, teman-teman. Masih banyak teman-teman SMP? Kalau SMP masih ada. Oh masih ada? Masih ada. Masih sering kumpul-kumpul? Masih berarti? sering menginap dorang. Kalau pulang pasti menginap dorang. Oh kesempatan ya? Walaupun kau tidak ada, dia orang menginap. Tidak juga. Oh, saya kira kau tidak ada, dia orang menginap juga. Apa sudah hidup enak, lain? Sudah enak hidup sini, tahu pulang-pulang. Tanya orang di rumah, siapa ini? Soalnya di sini, tahu pulang-pulang kita. Saya kira sampai begitu dia orang. Oke, Faiz. Sekarang kan orang tahu ini kau anaknya apa? Politikus ulung ya. Orang tua ini politikus ulung sudah. Iya, ulung sudah. Waktu kau kecil, pernah tidak kau disuruh beli di kios? Pernah. Hah? Pernah. Oh, pernah kau disuruh pergi beli kios? Waktu TK sih. Oh. Sama. SD so tidak. Hmm. TK saya waktu Jogja. Berarti sama juga kayak kita Anak-anak orang juga ya. ya? Iya. Saya kira ada perlakuan khusus Pernah apa disuruh beli minyak tanah kok? Iya. Berarti Tidak itu kayaknya. Kayaknya sudah Soalnya lahir so zaman gas 3 kilo. sudah beda. So zaman gas 3 kilo. Kita masih zaman minyak tanah subsidi. bulan puasa suruh beli anu. Minyak tanah kan. Bukan. Iya. Es batu. Iya. Mobil beli sepatu di sana kios. Oh, tuh ke kios juga kau. Saya kira tidak ke kios. Ya jadi disclaimernya Faiz ini anaknya wakil ketua umum Partai Nasdem, Ya. Bapak Ahmad Ali. Ibunya ketua DPRD sampai sekarang ya, Ya. masih ketua DPRD Provinsi Sulteng, Ibu Nilam Sari Lawira. Dan sudah terpilih ke Sudah terpilih DPR kembali RI. ke DPR RI Iya, ya. kembali tapi naik kasta. Oh, naik kasta, ya. Iyalah, naik kasta gila ente. Iya, promosi. Dari Liga 2 ke Liga 1. Nah. Cocok. Bagaimana waktu kecil itu orang tua menggembleng anak-anaknya sampai mereka ini kan orang tua kan politikus dan juga pengusaha yang sibuk di bidangnya masing-masing. Kalau untuk kita kan mungkin teman-teman juga kita tidak tahu seperti apa model Yang kita orang tahu Ya. ini rumahmu besar di Iya. sana itu. Pokoknya wah. Pokoknya was Iya, yang kita orang berarti tahu. orang tua masih tetap di sela-sela kesibukannya masih in touch ke anak-anaknya. Masih. Kalau suatu selama saya di Australia itu macet-macet pasti video call, telepon, masih cek-cek lah. Waktu kuliah juga, apalagi waktu kuliah kan makin jauh sama saya sebenarnya sih, cuma beda satu waktu SMA ke bawah, Iya. waktu SMA kuliah naik ke atas tuh dari Indonesia. Sama-sama 8 jam penerbangan tapi hampir mungkin karena kesibukan juga di sini dan banyak orang tua harus look after lah orang. Jadi jarang hampir tiap pernah saya dikunjungi kecuali pas lulus. Apalagi pas kuliah karena juga macet-macet ya suka sama Korea. Jadi tiap pernah dijenguk, nanti pas lulus baru dijenguk lagi. Jadi itu ya pastilah keep in touch walaupun cuma telepon dan video call tapi sudah cukup lah. Yang penting orang tua tahu tuh anaknya masih hidup. Dan setiap apa anaknya, aman sih itu. Kalau tidak salah Ibu Nilam ini dosen juga ya? Dosen di Untar. Iya. Masih? So tidak. Oh, Dan Oh, sudah. Iya, maju politik sudah bisa. Beliau juga ini tidak mengharuskan anak-anaknya berpendidikan tinggi. Kamu harus Kan beliau dokter. ya. Dokter. Ada tidak Kalau Pak Aceh itu ya sudahlah, makanya tidak terlalu bagaimana karena Pak Aceh Iya. juga bukan seorang akademisi lah ya. Iya. Tapi kalau Pak Aceh kan dia S3 doktor. Iya. Dia berharap lah minimal anaknya S2. Paling sedikit so itu S2. Jadi adalah harapan sama dari Mace untuk saya S2. Oh, S2 Gitu, paling S2, tidak ya? paling tidak S2 karena kalau S3 kayaknya terlalu berat buat saya. Iya. Iya. Karena saya Tapi terus- belum kulakukan ya. belum. Belum. Karena masih belajar lah bisnis, cari experience lah di dunia bisnis ini. Karena saya niatnya S2 di UK kayaknya, Bisnis. bisnis MBA. Oke, mate.
Oke, Mei. Nah, berarti ke Pacem lebih santai ya kalau masalah Akademik, pendidikan. ya. Padahal dia kan ketua IKA alumni Untat ya. Iya, walaupun cuma satu beliau. Iya. Oh, begitu. Dipus juga jadi pengusaha. Dipus juga pengusaha. Kalau saya lebih pengusaha itu sudah bukan dipus lagi, sudah kewajiban kayaknya. Oh, sudah Wajib kayaknya. Karena siapa lagi mau meneruskan selain anak-anaknya toh. Jadi saya enjoy juga sejauh ini enjoy sih. Tapi kehidupanmu sebagai mahasiswa dulu kan ya kayak mahasiswa yang lain bang kali. Ya kalau kayak kita orang mahasiswa dulu kan bagaimana? Ya Sedih. ya begitulah ya. Dia pernah cerita kalau dia hidupnya kayak mahasiswa lain sebenarnya. Ya kayak mahasiswa kita Iya. zaman dulu di kampus. Ada titik balik ketika dia ditelepon sama bapaknya. Begitu ya? Iya. Kalau pas itu ya selama saya kuliah ya kan apalagi bukan di Indonesia tuh. Jadi kalau kita bilang jadi warga biasa ikut di sana. Nah, which is fine. Tidak lah. ada privilege di sana. Privilege di Iya, sana. sama Di semua sana, tuh. Sama semua. Which is kayak ya itu hal yang mungkin tidak pernah saya rasa. Karena selalu kalau saya pulang Indonesia ada privilegeku lah. Iya. Tapi ternyata saya menjalani hidupku sebagai tanpa privilege tidak masalah juga sebenarnya. Iya. Saya Bisa juga saya jalan. Bisa Iya. juga saya jalan. Saya bisa cari experience lain dan mungkin lebih nyaman saya rasa ya kalau tanpa privilege di luar karena saya berteman tidak ada dorong punya niat-niat. Iya. Wih, Sama Faiz kita waktu teman. Iya. Jangan sama yang itu. Iya. Tahu saya itu. Nanti pastinya balik kita. Ada yang mau tidur di rumah tadi. Nah itu jadi saya enjoy lah. Satu ketika saya pas mau lulus, belum lulus, tinggal satu mata kuliah aku mau ujian. Saya ujian kan itu, tapi minggu depannya. Jadi 2 minggu ujian, tinggal hari Senin itu ujian. Nilaiku tuh sudah oke lah di mata kuliah itu, sudah bisa fix lulus lah. Tinggal ujian. Nah pas hari Jumat Sabtu Minggunya Pace bertelepon. Pace itu biasa bertelepon sama saya. Paling lama itu mungkin 2 menit. Di mana? Halo. Di rumah. So makan? Sudah. Kenapa kau sana? Aman. Lulus tepat waktu juga kau? Insya Allah lulus tepat waktu. Tut, Ya, tut, sudah. tut, tut, tut. Sudah habis. Ah. Yang penting ditawa nanya. Iya. Masih hidup tadi itu. Masih berprogres. Iya. Masih bernapas. Aman sudah. Baru suatu ketika hari Jumat malam di telepon selesai saya ujian, habis makan sama teman-temanku, kayak perayaan lah, early celebration lah walaupun belum selesai ujianku, tapi teman-temanku semua, jadi kita pergi dinner lah. Habis pulang dinner, Pace telepon, jam 12 malam telepon ini, kenapa? Telepon sudah beliau telepon, bicara lah, dia wake up call lah, kayak wake up call lah buat saya, karena dia bilang, kau punya tanggung jawab besar, kau punya saudara-saudara yang papa rasa tanpa kau pun mereka bisa, tapi kau sebagai yang privilege yang punya kelebihan, kau harus tarik saudara-saudaramu ke atas untuk menjadi yang lebih baik lah, kurang lebih begitulah. Nah itu sudah saya, dan itu debatnya 1 jam, tak kaget juga saya, baru tak kaget dan kayak, bos, jam 2 di sini, masih jam 12 di Jakarta. Dia tidak buka Google jam di Korea sekarang. Dia tahu, dia mau peduli. Jam Korea sekarang. Semangat sedikit. Itu 3 hari betul-betul dia telepon saya. Jadi saya di situ sudah kayak, saya punya tanggung jawab sudah sekarang. Jadi mungkin pendewasanku 3 hari itu saya sudah, karena dia kasih sadar saya kurang lebih, boleh kau bermain-main nak, 4 tahun kau bermain-main di negaranya orang, have fun. Waktunya kau kerja dan juga misalnya ya serius sudah. Oh, berarti sebelum itu memang kau masih mau pikir menetap di sana? Tidak sebenarnya, memang semua balik, cuma ada kepikiran, mungkin saya Masih mau langsung S2 aja. santai. Iya, balik, Si mau main? main lah dulu. Bahkan belum berpikir bisnis itu. Belum. Itu yang bikin dia berpikir bisnis. Maksudnya, bagaimana caranya supaya apa yang Pace bangun ini tidak sia-sia lah. Iya. Saya harus bangun, bukan juga bangun manage yang lebih baik lah, dimodernisasikan lah, 2.0 kan. Jadi Kalau sebelumnya berapa? 1.0. Kalau orang bilang ini sistem kios. Sistem kios. Sistem kios. Bisa dibon. Bisa dibawa. Berarti bisa dibilang itu momen paling Wake up call tadi. ya, Wake up call kok itu. Titik balik. ya titik baliknya antara Faiz dengan bapaknya ya. Ada tidak pembicaraan frontal yang bilang, kau harus bawa gerbong ini, perusahaan ini dipimpin sama kau begitu? Ya tidak secara secara eksplisit langsung. begitu. Iya, tapi maksudnya kan Pace bilang kan siapa lagi mau lanjutkan? Iya kan, karena kamu nggak mungkin masuk di politik, jadi harus seseorang yang harus mau tidak mau kau lah masuk di bisnis begitu ya.
kurang lebih lah, tapi tidak tersampaikan secara langsung gitu. Nah itu lagi. Kau tidak tertarik sama dunia politik? Alhamdulillah tidak kakak. Hah? Alhamdulillah tidak. Oh, makanya Kurang menarik. kurang menarik buat kau. Buat saya. Karena mungkin kalau saya sampai hatiku. Padahal kau ini kalau mau masuk langsung terjun sudah. Iya toh. Iya toh Ya, kalau mau dipikir. iya juga. Iya. Cuma tidak kayaknya Kak. Karena saya rasa bukan karena aku tidak bisa saya pura-pura suka sama orang. Iya, ini bukan saya. Ini bukan saya. Beda, itu bisa saya. Jadi kalau saya suka sama kalau bisnis kan kalau kita tidak cocok sama orang walaupun misalnya saya berbisnis sama dia, untung saya, untung besar nih, tapi tidak cocok sama dia, bisa saya kasih tinggal begitu ya. Kalau di politik kan ada berkepentingan kan. Iya. Jadi saya mungkin kurang bisa lah. Atau karena belum pernah dicoba? Mungkin juga begitu, tapi sejauh ini Pak C juga dari awal bilang kau harus fokus di bisnis saja dulu. Bisnis ya. Jadi tidak usah kau pikir politik dulu. Pikir saja bisnis. Tapi tidak menutup kemungkinan. Karena kalau saya dan Mikael Baswedan teman anaknya Pak Anies Iya. punya slogan itu politik itu panggilan. Berarti saya belum dipanggil Belum saja. belum ada panggilan. Kayak haji ya. Panggilan. NTP haji. Terus Faiz yang sekarang yang dekat-dekat ini kira-kira apa yang kau mau bikin di Palu lagi berkaitan sama bisnismu? Dengan bisnisku ada beberapa sebenarnya. Bisa Cuman- dikasih bocor? Oh belum bisa. Oh, belum bisa. Karena ini masih perusahaan, Oh. ini masih rahasia perusahaan. Ya. Nanti di podcast selanjutnya. Oh. Berarti semua diundang ini. Yang kedua ini. Kira habisin langsung di tag ulang. Tag ulang kedua. Ganti baju saya gitu. Ada beberapa, ada F&B dan juga mungkin sportainment Oh. Yang di Palu ya. di Palu. Kenapa mengambil Sportainment. sportainment? Kalau satu mungkin anak-anak di Kota Palu ada bakat yang terpendam yang bisa kita ulik lah dari yang bisa kita fasilitasi untuk lebih baik lah, untuk mereka bisa bertanding di tingkat yang lebih tinggi. Ya kalau masalah bakat kita punya bakat juga ya. Iya. Cuma mungkin kurang fasilitas Kurang ya. fasilitas. Nah, itu saya mau karena saya punya bakatnya, Iya. saya fasilitasi lah. Oh iya. Insya Allah ke depannya. Dan juga hobi lah, happy lah balik ini. Sportainment ada yang lain kan terlalu serius. Nikel, Bisnis yang mungkin yang bisnis itu juga mungkin lebih dekat dengan Dengan- anak muda ya. dengan usiamu, dengan usiamu. yang Maksudnya kalau kau bilang tadi nikel terlalu berat, panggil lah saya. jangan. berat. Nanti kamu masuk di Kita kembali. Jadi ya kalau sportainment kan lebih dekat lah dengan cocok kayak Fikri bilang tadi, cocok lah. Umuranku juga biar ada happy-happynya sedikit berbisnis, jangan juga terus serius iya. semua. karena di Jakarta sudah agak terlalu berat bisnisnya ya. Lumayan kakak. Gitu. Terus Faiz, kira-kira kau mau bikin klub bola? Itu masih belum itu. Belum. Insya Allah ke depannya. Menuju ke situ. Insya Allah. Kasih jadi dulu. Ada dalam pertimbangan. Ada Infrastrukturnya kasih Ada jadi dalam dulu. angan, ya. pertimbangan. Bisa lah ke depannya. Insya Allah. Supaya ada siapa tahu suatu hari ke depan ada derby Sulteng. Iya. Masa PSM jadi raja Sulawesi terus. Iya. Ya, ya, ya. Tiada stadion sekarang itu PSM. Lagi goyang kayaknya sering dengan punya ekonomi juga. Mungkin kau bisa masuk ke sana. Langsung saja barang sudah jadi kan. Atau Borneo orang kali. Jangan murni keras juga. Wah, banyak luar jangan. Memang mana? Di umur yang masih sangat-sangat muda ini, bagi seorang Faiz terus langsung memegang beberapa perusahaan-perusahaan besar dengan lini bisnis yang Banyak itu. lumayan banyak itu, ada tidak kultur shockmu jadi seorang pengusaha yang Tiba-tiba loh. Iya, tiba-tiba jadi pengusaha serius lah yang memegang Ya, karena beberapa. Dari cuma 2 tahun sekedar tuh. mahasiswa Indonesia di Korea. Bagaimana menjalani hari-hari pertamamu sebagai seorang CEO? Ya sebenarnya aslinya agak berat sebenarnya sih. Agak berat, waktu ya. di awal-awal. Tapi mungkin karena saya terbiasa di luar negeri, gampang lah beradaptasi. Beradaptasi langsung. Bisa beradaptasi dengan lingkunganku, dengan juga tekanan-tekanan yang ada dari bos besar dan juga semuanya semuanya agak berat sebenarnya. Tapi karena saya punya experience di luar juga, punya ketemu teman-teman baru, beradaptasi sama dengan lingkungan baru. Saya juga ada beberapa kerjaan yang saya kerjakan di kampus, tapi ya sudahlah, itu yang membuat saya bisa beradaptasi dengan baik di ini. Jadi saya kuncinya itu kemarin alhamdulillah saya dikenalkan sama
temannya bapak yang jadi salah satu direktur holding grupku. Itu saya belajar dari dia lah, karena dia pintar di manajemen dan segala macam. Saya belajar dari dia. Jadi pokoknya apapun itu saya tanya. Kayak saya bilang bodoh atau bagaimana. Iya. Anaknya bos bertanya Iya, jangan panto-panto. Iya. Kalau kan biasa iya. Ya gitu tuh tahu. Berarti masih tidak malu juga untuk belajar ya. Karena yang Maci ajarkan itu walaupun kau sudah selesai kuliah, belum berarti kau berhenti belajar. Karena pelajaran itu kau harus tetap dalam hidup itu kau harus tetap belajar. Tidak boleh kau tidak berhenti belajar. Itu yang Maci terapkan, karena Maci kan dari dosen, bertahun-tahun jadi dosen, terus jadi dokter, dan terus masuk di politik. Maci tetap belajar terus, tidak berhenti lah. Nah, jadi itu yang saya terapkan. Jadi pokoknya saya tahu apa ini. Paling bodoh saya di ruangan sudah. Tidak masalah saya paling bodoh. Makanya saya bertanya terus di ruangan kayak, Kak, apa ini, apa dako, apa semua ini. Nah, belajar pelan-pelan. Jadi tetap belajar lah. Sampai sekarang masih belajar. Sampai sekarang. Tapi masih bisa main kan di Jakarta. Maksudnya masih bisa ketemu siapa, Iya, cuma sebagai nongkrong kau kan ini pemilik holding group ya. Iya. Atau pergaulan sudah beda. Sudah sama bayanganku jadi seorang CEO itu kayaknya agak berat sekali untuk jadi seorang anak muda jadi CEO. Sebenarnya ya adalah plus minusnya ya. Kalau minusnya mungkin kurang saya nongkrong sama orang-orang sebayaku mungkin yang seumuranku. Tapi dan juga kan saya tidak ada stay di Jakarta. Tidak pernah saya stay di Jakarta. Kecuali mulai tahun lalu baru saya stay di Jakarta. Jadi saya tidak punya teman di Jakarta. Tidak banyak temanku di Jakarta. Jadi agak susah juga. Jadi alhamdulillah saya ketemu Michael Baswedan, anaknya Pak Anies. Jadi saya sering kalau bingung habis kantor, tadi meeting malam, kemana? Kontak sudah, Mik di mana? Nongkrong lah sama Michael dan teman-temannya. Nongkrong di mana tuh? di Warmindo. CEO nongkrong di mana Mas Warmindo? Sering kita di Warmindo kakak. Sering ya? Sering. Pakai ST yang Jadi nongkrong Ada sama. panis loh ini. Iya. Soalnya panis. Jadi tapi plusnya lebih banyaklah ruang saya ketemu orang-orang yang mungkin kalau saya tidak menjadi CEO atau saya tidak punya privilege, saya tidak mungkin ketemu. berarti membuka kesempatan juga Kesempatan ya. lah. Jadi walaupun semuanya senior, which is kayak saya menurutku saya suka karena mereka punya pengalaman lebih, pengetahuan lebih yang saya tidak tahu. Jadi saya bicara sama dorang, nongkrong sama dorang, baca cerita kah, mau barangkali minum kopi kah, atau dorang sebentar mau bakar sigar kah, apa segala macam. Saya di situ nongkrong, jadi saya banyak kan pengennya Kak atau Koko, orang-orang Cina toh, kok gini tanya-tanya, nanti dorang kasih tahu. Jadi banyak hal-hal yang saya pelajari juga dari dorang. Gitu. Berarti Masih sempat nonton konser tapi? apa itu? Nonton konser? Kau masih sempat nonton konser Iya. tidak? Saya dari dulu memang terus suka nonton konser. Oh. Konser terakhir saya cuma selama saya ini cuma 2 konser saya pergi kan Selama hidup ini? selama hidup. Twice, dua kayaknya. Hah? Dua-duanya Twice, K-pop. K-pop ya? K-pop. Waktu Oh, K-popers. waktu saya kuliah pertama, terus Waktu dia kesini? waktu dia kesini di JIS kemarin. Itu saya pergi kan. Cuma itu saja Berarti kembali ke tadi Fortis Group ini berarti Korintis dari nol ya? dari nol. Berarti orang-orang yang kau yang hire juga? Iya, Atau ada beberapa dari Pace? Pace cuman yang direkturnya. Salah satu direkturku itu orangnya Pace, cuman sama-sama saya, terus sisanya kayak saya punya orang CFO atau orang financeku sama orang operasionalku, kita sendiri yang rekrut sama staff-staffnya ke bawah, kita semua yang rekrut. COO. CEO sama CFO. Sama VCO, minyak kelapa. Ke Palu cuma mau berbisnis atau berorganisasi juga, ada rencana apa? Ya, saya Ada kabar-kabar apa? Iya kan, Iya. mungkin satu galaksi tuh dengar sama Mojo Hipmi ini. Oh, Tepa apa? kita baru dengar itu. Iya, kita baru dengar juga. Oh, saya ada rencana Mojo Hipmi. Masih ada KTA HIP itu juga. Siapa tahu butuh dukung. Butuh rekom. Oh, Masih ada kata itu. Masih ada? Masih ada? Masih ada. Masih terdaftar? Aman. Masih ada Gilang toh? Oh, masih ada. Ada Gilang harus juga. Ada 2 katanya di sini. Bagaimana tuh, Faiz? Kalau Rencana untuk maju sebagai ketua BPD ya? BPD. HIPMI Sulawesi Tengah. ya, saya rencana maju sekalian jalin hubungan sama ketua-ketua BPC 13 kabupaten kota di Palu. Kalian saya pengenalan visi misiku, saya kasih tahu sama ketemu-ketemu sekarang supaya saya mau rencana maju lah, karena saya rencana juga
2000 kan ini 2024 saya maju BPD Sulteng. Kan periode 3 tahun 2027 insya Allah saya maju sebagai ketua BPP. Oh, Pusat HIP. oke. Apa yang kau lihat kurang dari dunia pengusaha, usaha muda begitu-begitu ya? Kata kunci ya, pengusaha, usaha muda begitu ya. Di Sulteng lah. Apa yang kau rasa perlu kita kerjakan gitu, atau kau kerjakan lah ya, untuk Sampai kau harus mau turun, saya mau sampai turun kau rasa sudah. kau perlu untuk jadi ketua gitu. Satu sebenarnya untuk personalku saya masuk HIM itu juga sebenarnya mau belajar lah berorganisasi karena semasa saya kuliah saya tidak join organisasi kecuali join ada beberapa klub saya join. Untuk itu pun karena ya teman-teman lah jadi join klub dan juga saya mau belajar lah berorganisasi karena Pace kan dia besar di HMI juga. Mace di PI kalau tidak salah. Jadi saya mau lah berorganisasi dan juga yang saya lihat kalau dari yang tadi apa yang kurang buat pengusaha muda segala macam Setema itu apa yang kurang mungkin yang salah satu kurang itu satu akses dan fasilitasnya mereka itu agak kurang lengkap untuk mereka bisa maju dan bersaing di liga yang lebih tinggi lah. Di level yang lebih tinggi gitu. Padahal kalau potensi kita punya juga. Potensi pasti kita punya karena kita sumber daya apa kita kurang di Sulawesi Betul. Tengah ini. Jadi tinggal harus diberikan akses dan juga dibudidayakan lah supaya lebih berkembang. Itu makanya saya mau bentuk nantinya. Kapan pendaftaran itu? Kalau tidak salah Ketum Nadir bilang Oktober. Oh, berarti kau rencana roadshow nanti nih? Iya. Di Sulawesi Tengah? BPC, iya. Oh. Insya Allah. Ya, Tapi satu yang saya mau tekankan juga bukan berarti saya tidak mau organisasi ini mengganggu saya punya Kerjaan. dan kehidupanku. Itu karena organisasi namanya organisasi tapi hanyalah organisasi. Bisnis ini bisnisku ya tulang belakangnya kita kan. Kalau tidak bisa juga saya berorganisasi tanpa bisnisku. Namanya kan pengusaha. Tidak bisa. Jadi tetap harus fokus di bisnisku. Kalau apakah itu hype ini mengganggu bisnisku dan segala macamnya, saya pasti akan mundur. Selama itu tidak mengganggu Tidak pasti. mengganggu bisnisku, keluargaku dan kehidupan pribadiku. Oke. Gitu. Karena Kehidupan pribadiku. Oh iya. Apakah kita harus ke kehidupan pribadi? Sama pacar pas. Sama wanita beruntung itu. belum ada. Belum ada. Jadi baru pertama dibuka di podcast ini. Iya, baru pertama. Siapa tahu First banyak single. yang bertanya tuh. Iya, paten. Ampa kolom. belum ada. Masih fokus, masih terlalu fokus sibuk ke lah bisnis. juga dengan keseharianku masih terlalu sibuk juga untuk cari pacar. Belum sempat lah. Dari orang tua apa tidak sudah tanya-tanya? Tekan sebenarnya juga sih. Karena biasanya di umur-umur begini kan, Iya. apalagi Mulai ada momen-momen. pertanyaan tuh. Tapi harusnya Nogi dulu ditekan. Iya, seharusnya. Iya, harusnya Nogi dulu. Supaya nanti di pelantikan ada yang Ada temannya dia. pendamping. Ada kayak kebaya. Tidak rugi jas. Ya. Tidak cuma kotor-kotor terus lagi. Faiz lagi teman. Satu kali tempat jahit, satu kali jas kebaya. Tidak boleh balik lagi. Ada diskon. Iya. Lebih murah. Faiz, kayaknya terakhir ini saya mau tanya. Dari saya, siapa tahu ada terakhir dari Faiz, siapa tahu ada terakhir dari Fikri. Kira-kira kalau sebagai kau ini, sebagai Faiz kau ini, maksudnya anaknya Ahmad Ali, anaknya Ibu Nilam, apa masalah terbesar dalam hidupmu? Kalau kita ini kan banyak kan? Banyak. Banyak kan? Tidak ada yang terbesar, Makanya kalau semua kau besar. tuh kira-kira apa masalahnya? Kita mau tahu apa kira-kira Jangan masalah. cari-cari teman masalah. Iya. Coba kamu. Apa Faiz? Kira-kira masalah paling berat? Paling berat saya rasa paling berat di bisnisku itu menemukan win-win solution untuk dari manajemen lama dan manajemen baru. Oke. Karena kan pas manajemen lama Transisi ya? transisi. Bisnis lama kan sudah ada yang pegang, Ya, sudah ada tapi ya begitu-begitu sistemnya, saja. Sudah ada sistemnya. Hmm. Pace kan sampai sekarang menjadi besar sekarang kan ya dengan sistem lama ini Betul. Bisa juga dia. bekerja Ya. ini barang, tapi alangkah baiknya kan kita modernisasi lebih kita persimpel. Karena mau kita- maksimal. Ya Ya. memaksimalkan potensi lah. Ya. Itu mencari titik tengahnya lah, mencari win-win solutionnya supaya tetap juga berkembang di bisnis, tapi kita tidak mengganggu lah korutnya ini bisnis ini yang sudah Pace bangun selama ini. Itu sebenarnya paling berat. Dan yang lain masalah terberatku bakal hilang buncit. Oh, Kayak semuanya saya kira nggak bisa. buncit kayak masalah terberat kayak. Itu challenge setiap hari tuh. Pak alat olahraga di rumah belum lengkap. Sobat tiada olahraga. Tapi ya gym. Oh, iya gym tuh. Tapi masih berat. Siksa. Makan tidak bisa diatur. Mulai makanan. Oke, Steppers. Oke. Itu terakhir tadi pertanyaan dari jawaban dari Faiz. Jadi
yang tadi kamu dengar semua, kalau Faiz ini ada bisnisnya Fortis Group, terus nanti di jangka ke depan ini, jangka pendek ke depan dia bakal mendaftarkan sebagai calon ketua umum BPD HIPMI Sulawesi Tengah dan akan melakukan roadshow di Sulawesi Tengah. Jadi siapa tahu nanti kamu orang yang di Luwuk di manakah bisa ketemu sama Faiz silaturahmi toh. Oke Steppers, sekian untuk episode hari ini. Kita pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Bye. Bye.